yang bertemakan forensik dan fraud dengan kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Forensik dan Fraud. Untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung kita ke parodi beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pemirsa di Berita Utama. Kembali lagi dengan saya Melatul Adriyah, dan pada episode spesial kali ini kami akan mengangkat laporan investigasi yang aktual dan terpercaya mengenai kasus fraud sebesar 39 miliar yang terjadi di Bank Kalimantan Barat. Pemirsa, penggelapan dana sebesar 39 miliar itu bukanlah sebuah angka yang hilang dalam sistem, namun itu mencerminkan bahwa adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan yang dimanfaatkan oleh oknum di dalam institusi keuangan itu sendiri. Lalu, siapakah sosok di balik kasus penggelapan dana tersebut? Skandal ini bermula dari sebuah kepercayaan yang disalahgunakan. Seorang pegawai Bank Kalimantan Barat berinisial A telah memanfaatkan posisinya sebagai teller sekaligus customer service untuk melakukan aksi penggelapan dana. Selama periode 2015 hingga 2022, A berhasil menyalahgunakan akses ganda dalam sistem internal bank untuk membuat transaksi fiktif dan mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadinya sendiri. Dengan cermat, ia menyembunyikan jejak digital, memanipulasi laporan harian, dan menutupi jejak pencatatan internal. Aksinya baru terungkap setelah audit internal mendalam dilakukan, menyusul adanya ketidaksesuaian laporan keuangan. Oke, untuk lebih jelasnya, maka saya akan serahkan kepada rekan tim kami yang sudah standby di gedung kejaksaan. Kepada Saudari Zulfa, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nela di studio. Saya Zulfa Saraya. Saat ini saya sedang berada di depan ruang pengadilan yang sedang berjalan proses pengadilan pelaku atas nama A dan kuasa hukumnya. Baik, saat ini sedang berlangsung pengadilannya, dan kebetulan tim reporter dan wartawan itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi langsung saja kita tunggu bagaimana proses pengadilannya itu berlangsung. Seperti itu saja. Saya Zulfa Saraya, saat ini bertugas sebagai reporter lapangan. Saat ini saya sedang berada di depan gedung pengadilan di Kalimantan Barat yang menangani kasus korupsi pelaku inisial A. Pelaku inisial A dan ahli hukumnya saat ini baru saja menjalani proses pengadilan. Nah, langsung saja yuk kita langsung menuju ke sana. Bu, apakah benar Ibu Aja telah menggelapkan dana sebesar 39 miliar? Saya hanya menggunakan aksesnya sendiri. Kalau sistemnya lama, saya akan mencoba. Apa Anda berkisah sendirian? Saya tidak bisa jawab itu di sini karena itu merupakan bagian dari pembuktian. Apakah Anda menyesal? Tentu saya menyesal, tapi saya juga hanya bagian dari sistem yang rusak. Lalu, uang itu Anda gunakan untuk apa? Itu semua akan dibahas di pengadilan nanti. Ibu kuasa hukum, bagaimana sih tanggapan Anda dari tadi pelaku? Oke, jadi kami tidak menyangkal bahwa transaksi ini terjadi, namun ini bukan kejahatan individu semata ya. Ini juga ada kegagalan sistem pengawasan internal bank yang seharusnya itu disorot. Ya baik Ibu, apakah ada itikat baik untuk mengembalikan dana? Karena klien kami kooperatif seperti ini dan bersedia untuk menjalankan proses hukum dengan baik. Nah, untuk soal pengembalian dana nanti itu akan dibahas di tahap selanjutnya seperti itu. Ya baik Ibu, apakah ada berencana untuk mengadakan konferensi pers? Iya nanti ya. Ibu tolong sedikit tanggapannya. Untuk memperdalam kasus ini, saat ini saya sedang bersama Mbak Selomita selaku pakar hukum yang telah berpengalaman dalam menangani banyak kasus korupsi. Baik, langsung saja, bagaimana tanggapan Mbak Selomita terkait kasus ini? Tanggapan saya terkait dengan kasus ini menandakan bahwa lembaga keuangan di Indonesia itu masih memiliki sistem pengendalian internal yang lemah. Seperti itu. Iya. Kemudian apa sih jenis fraud yang terjadi dalam kasus ini? Jenis fraud pada kasus ini itu termasuk jenis
penggelapan aset, di mana pelaku itu mengambil uang di sistem di bank kemudian mengalihkannya kepada rekeningnya sendiri. Iya. Kemudian metode apa sih yang digunakan? Metode yang digunakan pada kasus ini itu akses ganda, karena kan pelaku itu memiliki peran di CS dan juga teller, itu memudahkannya untuk memanipulasi data dan menghilangkan transaksi yang dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang metode, kemudian apa ada dampaknya dari kasus ini tuh? Tentu pasti ada dampaknya ya, terutama terkait dengan finansialnya, di mana itu mengalami kerugian sebesar puluhan miliar. Selain itu juga reputasi dari lembaga keuangannya itu sendiri, di mana nasabah juga akan kehilangan kepercayaan terkait dengan bank tersebut dan mengalihkan ke bank yang lainnya. Nah, itu dapat mempengaruhi dari operasional dari bank itu sendiri. Oh baik, terima kasih ya Mbak Selmita. Iya. Nah tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa kasus ini merupakan kasus yang tergolong besar. Ada metodenya, terus apa sih yang terjadi, kemudian bagaimana dampaknya. Baik, langsung saja kita kembali ke studio. Terima kasih. Oke, dari kasus ini kita itu bisa belajar bahwa ada